Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubaraka wa ja'ala siyama naharihi wajiba wa ja'ala qiyama laylihi tatawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama kita muliakan DKM Masjid Raya Pondok Indah beserta jajaran dan pengurusnya, para guru, para orang tua, para sepuh dan para bini sepuh. Yang kecil mohon maaf tidak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengguguran dosa dan kesalahan khilaf kita, sehingga mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada target Ramadan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simak apa yang disampaikan DKM kita, Ustadz Fatah tadi sudah banyak memaparkan aktivitas kegiatan kisaran Masjid Raya Pondok Indah. Ini tentunya kita mengaminkan karena sesuai rumus dari Ramadan adalah amanu, iman, kutiba alaikumussyam, berarti ada amal soleh di tengah-tengah yang akhirnya mengantarkan kita kepada la'allakum taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara aktivitas dan kegiatan amal soleh yang banyak sekali kita lihat perkembangannya belakangan adalah Maidatur Rahmah. Maidah berarti rumah atau tempat makan atau meja makan. Rahman berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah, Allah kabarkan innal baqarata syabaha alaina. Ketika Allah turunkan surat An-Nisa, Allah kabarkan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ketika Allah turunkan surat Al-Isra, Allah kabarkan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ketika Allah turunkan surat Al-Maidah, hidangan, meja makan, maka Allah sampaikan anzil alaina maidatan minas sama. Ini artinya bahwa di antara amal-amal soleh yang sering kali kita jumpai adalah Maidatur Rahman. Sebelum Ramadan tentunya indikasi ini terlihat. Dulu hanya ada kuliah subuh, tapi belakangan kuliah subuh beberapa tempat ada namanya coffee morning. Setelah sholat subuh ada kajian subuh, setelah kajian subuh tidak Allahumma lantas jalan, enggak, tapi ada ngobrol, ketemu, silaturahmi yang kita kenal belakangan dengan coffee morning. Begitupun kajian-kajian yang lain. Maka di beberapa tempat juga Maidatur Rahman hadir. Di masjid kita, Masjid Raya Pondok Indah hadir. Di beberapa tempat bukan masjid juga hadir.
ada madrasah, ada tempat-tempat strategis yang kemudian hadir menjelang takjil berbuka puasa. Tapi di beberapa negara, Maidatur Rahman, rumah makan Tuhan ini menjadi satu tradisi yang luar biasa. Bukan hanya ada di masjid atau musola, bukan hanya ada di madrasah, tapi hampir pengkolan-pengkolan jalan itu ada tempat, ada tenda, ada gazebo yang kemudian menjadi Maidatur Rahman, bahkan tidak tersebut, tidak diketahui siapa pemiliknya. Ketika kami sama-sama meneliti di 6 negara, Mesir, Sudan, Aljazair, Maroko, Tunis, dan Turki misalnya, hampir memang Maidatur Rahman hadir. Maka Maidatur Rahman bukan hanya kemudian urusan takjilan, tapi ini menjadi tradisi yang baik dan mendarah daging bagi keberlangsungan syiar untuk generasi-generasi milenial kita yang mungkin, mohon maaf lahir batin, belakangan asik dengan dunianya sendiri, tidak banyak bersentuhan dengan aktivitas sosial atau muamalah, karena memang beberapa tahun belakangan kita pandemi. Ini artinya, yang pertama ingin kita sampaikan, ketika Maidatur Rahman menjadi satu tradisi, satu kultur, satu kebiasaan yang tidak hanya urusan takjilan, tapi bisa urusan yang lain. Bahkan di Maidatur Rahman, mereka tidak hanya datang di jam 5:30 atau jam 5. Asarnya sudah di situ. Baca Qur'annya dihatamkan di situ. Karena kemudian tidak hanya urusan takjilan, tapi ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya konsultasi kesehatan, ada yang namanya dorongan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya terlebih khusus adalah mahasiswa yang kemudian notabene sedang menuntut ilmu di beberapa tempat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Maidatur Rahman ini memberikan satu nilai tersendiri. Maidatur Rahman mendorong pada apa yang disampaikan Tolhah bin Ubaidillah, di mana diceritakan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di bab yang ke-40. Beliau menjelaskan tentang babus siyam, bahwa as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im, falyakum inni sha'im, la khulufu famis sha'im atyabu min rihil miski yaumal qiyamah, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajri as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Terakhir ditutup oleh Tolhah bin Ubaidillah dengan kalimat al-hasanat bi asrati amsalihah. Aktivitasnya itu hasanah, prosesnya itu menjadi amal saleh, endingnya itu menjadi ajrun yudha'ifu liman yasha, yang Allah punya prerogatif untuk membalasnya, karena Allah gandeng dengan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajri. Ketika dia mampu mengorbankan makanannya, minumannya, apa yang dimilikinya,
bahkan menjaga syahwatnya li ajli karena Allah, maka kemudian Allah ganjar dengan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya mulai 10, 70, 100, 700 hingga wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini artinya bahwa di dalam Maidatur Rahman ketika kita hadir, Maidatur Rahman mampu menghilangkan kasta. Maidatur Rahman mampu menghilangkan rasa. Kita tahu Rasul sampaikan wala farqa bara'aina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beda orang Arab dengan non Arab. Tidak ada beda antara Pak Camat dengan tukang tomat. Tidak ada beda antara tukang sayur dengan insinyur. Seringkali Maidatur Rahman di kita itu hadir datang makanannya, tapi tuannya, orangnya yang memberikan itu tidak hadir. Beda di beberapa negara, justru yang punya hajat, justru sahibul mal itu melakukan konteks apa yang disampaikan Nabi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia sendiri yang kemudian membawa, menghadirkan ke Maidatur Rahman, dan mohon maaf lahir batin, dia sendiri yang akhirnya makan dengan kita. Ada namanya sekarang Menteri Hukum dan HAM di tempat di mana kita meneliti, namanya Mustafa Abdullah. Dia menteri, ajudannya banyak, tapi giliran Maidatur Rahman datang sendirian, membawa sendiri, kemudian merasakan nikmatnya bersama-sama di Maidatur Rahman. Ada yang menikah juga dengan orang Padang, Bu Adra namanya, istri beliau ada Syekh Sarraj, Menteri Kesehatan, juga sama, itu datang dengan sendirinya, meskipun ajudannya banyak, merasakan bahwa di Maidatur Rahman menghilangkan rasa-rasa kecuali menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kecintaan kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Maidatur Rahman itu memberikan implikasi yang luar biasa ketimbang kita memberikan bantuan lewat keuangan. Kita tahu era pandemi ini miskin itu, fukara itu ada dua, ya. Ada fakir miskin, ada fakir miskol. Saya ulang, ada dua, yang satu fakir miskin, yang kedua fakir miskol. Yang fakir miskin itu memahami dengan kefakirannya dan kemiskinannya, ketika ada amanah yang sampai itu betul dioptimalisasi. Tapi ada juga yang kemudian fakir miskol, dikasih zakat, dikasih sedekah, disuruh beli yang namanya bermanfaat, sembako dan seterusnya, tapi yang dibeliin adalah pulsa internet. Akhirnya bukan lagi fakir miskin tapi fakir miskol. Maidatur Rahman itu mampu memberikan solusi terbaik terhadap penyampaian amanah. Ketika seseorang diberikan amanah ataupun ketika seseorang itu menerima amanah, keduanya hadir yang namanya empati. Kita seringkali ketika di luar Ramadan itu fokus ke jalan, berkendara dengan motor, dengan mobil, seringkali terasa fokus mata ke jalan. Tapi ketika kita ke Maidatur Rahman, ketika kita begitu dekat dengan Maidatur Rahman, itu mata itu iltifatu biwajhihi. Begitulah kata Profesor Dr. Farah Mustafa Abdullah, Menteri Hukum dan HAM. Iltifatu biwajhihi, selalu mata ini lihat kanan, lihat kiri, selalu ada rasa empati yang datar.
Selalu ada kesempatan yang ingin diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan sembako itu terasa lebih bermanfaat ketimbang dengan uang. Katakanlah uangnya 50.000, itu dibeliin paketan langsung habis biasanya. Tapi kalau kemudian jadi sembako atau jadi makanan yang kemudian bisa dihidangkan seperti Maidatur Rahman, itu memberikan implikasi luar biasa. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan empati-empati Maidatur Rahman kepada kita, memberikan satu dorongan bahwa asyamu junnah, puasa itu sebagai tameng, sebagai benteng, sebagai perisai kita keluar dari kungkungan jinnah, golongan jin dan sebangsanya, dan kemudian kita bisa masuk kategori dari target yang Allah telah berikan, yaitu la'allakum tattaqun, karena Rasul sudah mengabarkan bahwa al-jannatu samaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Fihi babun yusamma ar-rayyan. Di antaranya satu pintu bernama ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa Ramadan. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Ketika dia masuk tertutup. Tapi di Maidatur Rahman ini persis seperti apa yang ditanyakan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasul. Bisakah aku dipanggil dari ke-8 pintu surga tersebut? Karena di antara 8 itu bukan hanya ar-rayyan, ada babus sadaqah, ada babul khair, ada orang yang hanya memberi karena untuk memberi, tidak harus kaya. Karena sedekah yang paling baik menurut Rasul adalah ketika ditanyakan oleh Sa'ad, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, apa yang paling diterima Allah Subhanahu wa taala dari sedekah? Apa kata Rasul? Sakyul ma, memberikan minuman. Jadi memberi Maidatur Rahman untuk masuk ke dalamnya tidak perlu menjadi orang kaya, tidak perlu menjadi orang berada, karena yang paling baik di sisi Allah adalah sakyul ma, memberi minum. Maka memberi minum tentunya masing-masing kita mampu. Maka memberi tidak harus sekali lagi menjadi orang yang kaya, tidak harus menjadi orang yang ada, tapi bagaimana kita mengoptimalkan hidup kita. Boleh jadi ini Ramadan terakhir kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat, panjang umur, sehat walafiat, dan selesai dari wabah di negeri kita tercinta ini, dan kita menjadi pemenang dari apa yang Allah sudah gariskan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wa qad yurja li yarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah ini melukai hati, hendak kemana obat dicari? Usikum manasib bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.